Bab 304. Sikap keluarga Tang. Di pengadilan. Juri sudah siap. Banyak orang dari keluarga Tang juga menghadiri persidangan ini. Pada saat ini, staf pengadilan datang dengan wajah meminta maaf dan berkata, "Maaf, Tuan Yi membatalkan penuntutan ini." Dia mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Kingston Jiang tidak memperkosa putrinya. Terdakwa Kingston Jiang telah dibebaskan. Apa? Semua orang di keluarga Tang berdiri. Jasmine He tiba-tiba berteriak, "Ada apa? Apakah ada kesalahan?" Buktinya meyakinkan. Bagaimana bisa tidak menggugat? Cepat gugat kembali Kingston. Lebih baik mengurungnya selama belasan tahun. Staf mengabaikannya. Setelah pemberitahuan, dia pergi. Orang-orang keluarga Tang pergi dengan keraguan. Kintiasu dan Sheila Bai juga menarik napas lega. Kintiasu melirik Sheila Bai, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Sepertinya bos telah memecahkan masalah ini." "Ya." Sheila Bai mengangguk dan tersenyum, "Oke, ayo kembali juga." Kingston Jiang dibebaskan. Dia meninggalkan pengadilan. Setelah keluar, dia melihat orang-orang dari keluarga Tang. Dia berjalan dengan senyum di wajahnya. "Klu, sudah kukatakan, aku difitnah. Sekarang pihak polisi sudah menyelesaikan masalah ini, sudah tidak apa-apa. Ayo kita pulang." Tapi wajah Klu Tang masam. Dia ingin memanfaatkan Kingston Jiang di penjara, sehingga bisa mengajukan cerai wajib dan tinggal dengan naga hitam. Tetapi sekarang Kingston Jiang dibebaskan, dia punya alasan apa lagi untuk bercerai? "Kingston, kamu adalah pelaku pemerkosaan. Aku, Jasmine He, tidak akan mempunyai menantu sepertimu. Si Depa telah pergi. Kita akan bertemu di pengadilan lagi." Klu mau mengajukan cerai. Jasmine He berwajah masam. Tadi Kingston Jiang sudah akan dijatuhi hukuman, sekarang malah dibebaskan. Jika ada menantu, naga hitam, maka dia akan memiliki wajah yang bangga ketika dia keluar. Graham Tang berjalan mendekat, melirik Kingston Jiang, dan mendengus, "Kingston, kamu tidak layak untuk Klu sekarang." "Apakah kamu tahu siapa Klu sekarang? Dia sekarang telah menggantikan Fang Yongji dan menjadi generasi baru Dewa Tabib Jiangsong. Ratusan dokter terkenal telah memujanya sebagai guru. Bagaimana kamu bisa layak untuknya?" Kingston Jiang tahu bahwa Klu Tang akan menceraikan dirinya sendiri. Awalnya dia mengira hanya karena Klu Tang mengira dia adalah pemerkosa dan menceraikannya. Sekarang setelah semuanya diklarifikasi, Klu Tang tidak punya alasan untuk menceraikannya. "Klu." Dia memandang Klu Tang. Klu Tang menggigit bibirnya dengan ringan. Sekarang dia juga ragu-ragu. Melihat Kingston Jiang di depannya, lalu memikirkan naga hitam lagi, keduanya benar-benar berjauhan. "Aku." Tenggorokannya bergerak sedikit, dan dia berkata dengan lembut, "Kingston Jiang, sebenarnya, kita tidak cocok." Dia mengucapkan kalimat ini dengan susah payah. Pada saat ini, dia merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Cederanya disembuhkan oleh Kingston Jiang. Tanpa Kingston Jiang, tidak akan ada dia yang sekarang. Tapi dia memikirkan naga hitam lagi. Memikirkan keterampilan medis naga hitam tidak ada bandingannya di dunia, dan keterampilan medis Kingston Jiang juga berasal dari naga hitam. Jika Kingston Jiang tidak menikah masuk ke keluarga Tang, maka naga hitam juga akan datang untuk menyelamatkannya, dan dia secara alami akan menikahi naga hitam, lalu tidak akan menderita begitu banyak lagi. Memikirkan hal ini, menyalahkan diri sendiri di hatinya menghilang. "Kingston, kita benar-benar tidak cocok. Cerai saja. Ini baik bagiku dan bagimu. Kingston, kamu benar-benar tidak pantas untuk Kak Klu lagi. Perceraian, keluarga Tang tidak akan merugikanmu, dan akan memberimu uang 10 juta. Dengan 10 juta, kamu sudah tidak akan memiliki kekhawatiran selama sisa hidupmu." Orang-orang dari keluarga Tang berbicara satu demi satu. Wajah Kingston Jiang tidak berdaya. Dia terkena batunya sendiri. Tampaknya Klu Tang benar-benar menyukai dirinya yang lain. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri saat ini.
Naga hitam mati ketika dia mati, dan Klutang tidak memiliki ilusi tentang naga hitam, tetapi sekarang dia mati dan dibangkitkan, menyebabkan banyak hal. Pada saat ini, Jeffrey Yi berjalan keluar dengan Sylvia Yi. Begitu keduanya berjalan keluar, mereka melihat pemandangan ini. Jeffrey Yi melihat bahwa orang-orang keluarga Tang memaksa Kingston Jiang dan Klutang untuk bercerai. Dia segera menjadi bahagia, berjalan mendekat, dan berkata sambil tersenyum, "Kingston, ini semua hanya kesalahpahaman. Maaf. Oh iya, bukankah Klu memaksamu untuk cerai? Kebetulan sekali, menurutmu bagaimana putriku ini?" Setelah itu, dia menarik Sylvia Yi. Kingston Jiang berbalik dan melihat Sylvia Yi. Terlihat sangat cantik seperti bunga. Sylvia Yi menunduk, takut melihat Kingston Jiang, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Berdiri di depan Kingston Jiang, dia ingat apa yang terjadi sebelumnya, mengingat adegan Kingston Jiang yang terus-menerus memengaruhinya. Awalnya, dia sangat membenci Kingston Jiang. Tapi setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, dia memaafkan Kingston Jiang, dan sekarang setelah melihat keluarga Tang memaksa Kingston Jiang dan Klutang untuk bercerai, dia juga bersimpati dengan Kingston Jiang. Sebagai dewa perang, Santo pelindung Daxia, dia tidak memiliki status dalam keluarga Tang. Kingston Jiang menolak Jeffrey Yi dan berkata sambil tersenyum, "Paman Yi, kamu sudah bercanda. Aku tidak akan cerai dengan Klu. Tidak peduli bagaimanapun sikap Klu terhadapku, tidak peduli bagaimana keluarga Tang mempermalukanku, aku tidak akan bercerai." Hai. Jeffrey Yi menghela nafas. Segera menarik Sylvia Yi dan pergi. Sylvia Yi melihat ke belakang setiap langkahnya. Dia terus memperhatikan Kingston Jiang, dia ingin mengingat pria ini. Ingat dewa perang negara Daxia ini. Ingat dewa perang yang agung ini. Ingat pria yang mengambil keperawanannya. Dia tahu bahwa setelah perpisahan kali ini, mungkin itu adalah perpisahan selamanya, dan dia tidak akan pernah melihat Kingston Jiang lagi. Jadi, dia harus mengingatnya. Munculnya Kingston Jiang sangat membekas di benaknya. Setelah keduanya pergi, Kingston Jiang memandang orang-orang dari keluarga Tang, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Rilantang. Dia tersenyum dan berkata, "Kakek, kamu berjanji padaku sebelumnya. Keluarga Tang tidak ada yang bisa membicarakan perceraian. Sekarang, lihat keluarga ini, semuanya menyuruhku bercerai." Rilantang menancapkan tongkatnya dan mengisap rokok kering. Dia tahu status Klutang saat ini. Disebut sebagai Dewa Tabib Jiangzong, begitu banyak dokter magang bergabung dengan apotek Senturi. Masa depan Klutang tidak terbatas. Masa depan keluarga Tang tidak terbatas. Semua ini diberikan oleh naga hitam. Naga hitam dan Klutang adalah pasangan serasi. Kingston, masalah hari ini berbeda dengan sebelumnya. Aku juga merasa kamu tidak cocok dengan Klu. Seperti ini saja. Keluarga Tang memberimu 10 juta. Aku pribadi memberikanmu 10 juta lagi, anggap sebagai balasanmu atas semua yang kamu lakukan pada keluarga Tang. Apakah bisa seperti ini? Kingston Jiang terkejut. Dia berpikir bahwa setelah bencana, Rilantang akan berubah. Tanpa diduga, begitu keluarga Tang membaik, langsung memalingkan wajahnya dan mengusirnya pergi. Oke, aku sudah mengerti. Kingston Jiang tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Klutang memandang Kingston Jiang yang pergi, di bawah terik matahari, dia tampak sangat kesepian. Klutang ingin pergi untuk menariknya kembali. "Klu, ayo pergi." Jasmine He menarik Klutang dan berkata, "Nanti kita ajukan perceraian." "Oh iya, ajak naga hitam keluar. Kita bertemu dengannya. Ini adalah naga hitam. Meskipun sudah mengundurkan diri, dia juga seorang dewa tabib." Orang-orang dari keluarga Tang semua menatap Klutang dengan penuh semangat. "Kak Klu, ayo cepat menelepon naga hitam. Aku ingin melihat naga hitam, ingin melihat idola." Klutang menarik napas dalam-dalam, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif." Ada ketidakberdayaan di wajahnya.
Sejak tadi malam, telepon naga hitam dimatikan dan aku tidak bisa menghubunginya. Jasmine He tiba-tiba berkata, kalau tidak tersambung, pergi ke grup jalan saja. Sekarang dia adalah komisaris grup jalan, jadi pasti ada di gedung grup jalan. Tunggu dulu, kamu pulang dan mandi dulu, pakai pakaian yang seksi. Clue, ku beritahu ya, kamu harus menangkap hati pria ini, harus menangkap tubuh bagian bawahnya itu. Ibu, wajah cantik Lutang memerah. Sudah hampir 30, maaf, ibu adalah orang yang berpengalaman, tapi untungnya kamu tidak tidur dengan bocah miskin itu. Lutang tersipu dan lari. Sedangkan Kingston Jiang, berjalan sendirian di jalan. Dia tidak menyalahkan Lutang, atau keluarga Tang. Bagaimanapun, dia menyembunyikan identitasnya. Jika dia tidak menyembunyikan identitasnya, Clue tidak akan menceraikannya. Jika identitasnya tidak disembunyikan, keluarga Tang tidak akan melakukan hal yang sama padanya. Hanya saja sekarang, dengan begitu banyak hal yang terjadi, semakin tidak pantas baginya untuk mengungkapkan identitasnya. Sekarang Kennedy Han dan yang lainnya bingung. Mereka semua menebak siapa naga hitam. Jika mengungkapkan identitas sekarang dan membuat Kennedy Han panik, maka kemungkinan besar akan berdampak buruk bagi Lutang. Prit, prit. Ada suara klakson di belakangnya. Kingston Jiang berbalik untuk melihat. Sebuah Porsche merah diparkir di sampingnya. Kaca mobil bergetar, Kintiasu menjulurkan kepalanya, dengan senyum di wajahnya yang glamor, mengalami kesulitan kan di keluarga Tang. Sekarang pasti suasana hatimu sangat buruk. Apakah ingin minum bir? Ayo, pergi ke rumahku, kebetulan ada beberapa botol bir bagus. Kingston Jiang menyentuh hidungnya dan tersenyum tipis. Segera membuka pintu dan masuk ke mobil. Antar aku ke pabrik perbaikan VUE di pinggiran kota. Bersambung.